Akmal Satria, Anissa, Arfa, Dea Ines, Dina Zulfia, Egi, Fitri, Adi, Hana, Jihan, Dia, Muhammad Aziz, Muhammad Alif Rifai, Muhammad Alfian. Alhamdulillah ya semuanya hadir. Kita akan membahas materi mengenai puisi. Tapi sebelum kita membahas tentang materi puisi, apakah kalian di sini masih semangat dalam pembelajarannya? Masih. Oke, alhamdulillah. Silakan dibuka bukunya. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita berekspresi melalui puisi. Kalian senang dalam pembelajaran puisi? Nah, di sini sekarang temanya yaitu kita akan mengidentifikasi tentang diksi dalam teks puisi yang dibacakan. Berarti kita akan mengidentifikasi tentang apa saja yang termasuk pada pembuatan puisi yang akan nanti kita bacakan. Nah, di sini ada beberapa karakteristik ya yang harus kita pahami dalam membacakan sebuah puisi. Yang pertama, puisi menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama atau bunyi. Nah, ketika kita membaca sebuah puisi, apakah puisi itu harus dibacakan datar atau menggunakan irama atau dengan bunyi yang tepat? Berarti kita ketika membacakan sebuah puisi itu harus menggunakan perasaan. Kenapa harus menggunakan perasaan? Karena membacakan sebuah puisi itu kita harus diiringi dengan rasa, ya, dengan irama. Jadi beda dengan membaca cerpen atau membaca novel. Ketika kita membaca puisi itu ekspresinya harus datar. Jadi jangan datar ketika kita membaca puisi. Misalkan contoh misalkan puisinya itu ini, sejak tafsir, siapa gerangan berani menafsirkanmu. Nah, itu kan contoh membaca. Tapi kalau kita membaca puisi itu harus didasari dengan perasaan. Contoh misalkan sajak tafsir 1. Siapa gerangan berani menafsirkan sebagai awan yang menjadi merah ketika senja. Aku batu, kota boleh membara ke langit, dan laut aku tetap saja di sini. Nah, itu pembacaan puisi yang didasari dengan perasaan, irama, dan juga diksi. Beda dengan membaca. Kemudian poin yang kedua, karakteristik yang harus kita perhatikan dalam membacakan sebuah puisi itu, puisi mengandung ungkapan pikiran, ya, perasaan dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. Ya, berarti itu berimajinasi. Kita seolah-olah berkhayal. Ya, kita seolah-olah menggambarkan tentang suatu perasaan atau pemikiran kita yang nantinya akan kita curahkan dalam bentuk puisi. Jadi puisi itu bukan hanya sekedar membaca data, ya, bukan membaca data, tapi puisi itu harus kita bacakan penuh dengan ekspresi dan juga penuh dengan imajinasi. Kemudian karakteristik yang ketiga, puisi menggunakan bahasa konotatif yang mengandung makna tersirat dan tidak hanya mengacu pada makna literal kata-kata. Artinya, ketika kita membuat sebuah karya puisi, kemudian kita nanti mempresentasikannya, nah
secara padat dan juga efektif. Supaya apa? Ketika orang yang mendengarkan puisi yang kita bacakan itu tergugah hatinya, ya, sehingga terkesan dengan penampilan yang kita bawakan. Kemudian karakteristik yang kelima, puisi dapat dibentuk melalui tipografi, tata letak visual, dan pengaturan huruf, ya. Dapat berkontribusi terhadap ekspresi dan interpretasi sebuah puisi. Jadi ketika kita membuat sebuah puisi itu, kita harus tahu letak tata visual gambar, ya. Gambar, jadi kita harus bisa mampu menggambarkan, mengekspresikan, mengimajinasikan mengenai perasaan yang kita ungkapkan dalam puisi tersebut. Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memunculkan efek dan makna dalam pembuatan puisi tersebut, kita harus memperhatikan beberapa hal, ya, seperti gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Atau yang sering disebut dengan majas. Ya, majas itu adalah gaya bahasa. Kemudian selain dari majas itu pengimajian. Kita harus tahu pengimajiannya seperti apa, kemudian kata konkretnya dan kata konotatif untuk mendukung pembuatan makna dalam puisi tersebut, ya. Pertama yaitu majas. Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa dalam sastra yang digunakan untuk menyampaikan makna atau perasaan melalui penggunaan bahasa yang indah, imajinatif, dan kreatif atau berupa kiasan. Majas itu adalah merupakan gaya bahasa sastra yang sering kita gunakan untuk menyampaikan makna atau perasaan melalui penggunaan bahasa yang indah. Kemudian imajinatif dan juga kreatif atau juga berbentuk sebuah kiasan, ya. Biasanya dalam sebuah majas itu kan terdiri dari beberapa majas. Ada majas perbandingan, ada majas pertautan, ada majas perulangan, dan juga majas pertentangan. Contoh misalkan majas perbandingan. Yang termasuk pada majas perbandingan apa saja? Majas asosiasi, majas personifikasi, majas alegori, majas simbolis. Oke. Majas metafora itu apa? Majas metafora yaitu majas perbandingan yang berisi ungkapan secara langsung berupa perbandingan analogi. Oke. Kalau majas personifikasi apa? Majas asosiasi apa? Majas asosiasi yaitu majas perbandingan dua hal yang hakikatnya berbeda, tetapi sengaja dianggap sama. Oke. Itu termasuk pada macam-macam majas perbandingan. Ada majas meta, kemudian majas, kemudian ketiga majas, keempat, kelima majas simbolik. Nah, itu adalah termasuk pada majas perbandingan. Kemudian selain dari majas perbandingan, ketika kita membuat sebuah puisi itu ada juga majas pertautan. Apa itu majas pertautan? Nah, majas alus majas yang menunjukkan secara tidak langsung peristiwa-peristiwa atau tokoh atau juga tempat-tempat yang sering kita bacakan atau tulis dalam bentuk puisi. Kemudian yang kedua, majas pertautan itu apa? Majas pertautan adalah macam-macam kias yang bertautan dengan berdasar dari ingatan. Kemudian majas
Salusium. Kemudian yang kedua majas apa? Eufemisme. Kemudian yang ketiga majas metonimia. Kemudian yang keempat majas silegium. Oke. Yang ketiga majas pengulangan atau penegasan. Yang termasuk pada majas penegasan atau pengulangan majas apa saja? Ada majas majas Apa itu majas repetisi? yaitu majas yang berisi pengulangan kata atau kelompok kata yang sama dengan maksud menarik perhatian atau bersifat sebagai penegasan. Kemudian majas selanjutnya Yaitu majas yang mengandung pengulangan kata yang sama tetapi dengan makna yang berbeda. Nah, di dalam majas perulangan atau majas penegasan ada 5 majas yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada majas repetisi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, itu adalah majas perulangan atau majas penegasan. Dan yang terakhir ada majas pertentangan. Yang termasuk pada majas pertentangan apa saja? 1 majas paradoks, 2 majas hiperbola, 3 majas antithesis, 4 majas hipotes. Oke. Majas paradoks apa? Majas paradoks. Satu di dalam majas yang mengandung pertentangan dua objek yang berbeda. Selain itu mengandung pertentangan antara pernyataan dan fakta yang berbeda. Oke. Jadi yang keempat ada majas pertentangan. Yang termasuk pada majas pertentangan apa saja? 1, 2, 3, 4. Itu adalah majas yang sering kita gunakan atau sering kita tulis dalam pembuatan sebuah teks puisi. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan lagi dalam membuat sebuah puisi itu adalah adanya pengimaji. Apa itu pengimajian? Pengimajian atau citraan merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan atau imajinasi dalam diri pembaca. Nah, dalam pengimajian itu ada beberapa hal yang termasuk dalam pengimajian. Yang pertama ada citraan pendengar. Yang kedua ada citraan. Yang ketiga ada citraan. Yang keempat ada citraan. Yang kelima ada citraan. Yang keenam ada citraan gerak. Jadi setiap pengimajian itu meliputi citraan pendengar. Nah, dalam citraan pendengar ini berhubungan langsung dengan sebuah gambaran yang diperoleh melalui indera pendengar atau melalui telinga. Nah, biasanya citraan ini dapat dihasilkan dengan menyebutkan atau menguraikan suatu bunyi atau suara, misalnya dengan munculnya diksi seperti sunyi, tembang, dendam, suara mengiang, berdentum, dan juga sayup-sayup. Ada istilah katakan sayup-sayup mendengar berita yang dilayangkan. Itu adalah sebuah pengimajian. Sayup-sayupku mendengar berarti adalah kabar, ya, kabar berita yang melalui pendengar. Sayup-sayupku mendengar berita yang dilayangkan. Berarti kabar yang disampaikan.
itu melalui citra pendengaran. Kemudian citra penglihatannya seperti apa? Sayup-sayup mendengar berita yang dilayangkan, engkau akan ditikakan. Nah, itu secara langsung dapat dilihat. Tapi kalau bait yang kata yang pertama dengan bait yang kedua itu baru citra pendengar. Kemudian bait yang ketiga, kau akan dinikahkan. Berarti itu bisa kita lihat ya, citra penglihatan. Sampai di sini semuanya paham? Paham. Mengerti? Sekarang kita ke bagian tugas. Karena barusan materi sudah disampaikan, dapat dipahami, dimengerti. Silakan kalian buat tugas ya, ada tugas kelompok. Silakan. Sok, ini dulu. Bagi 4. Tadi video kan ya? Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan kalian kerjakan. Nanti jawabannya kalian presentasikan di depan. Oke? Siap? Paham? Paham? Jawab.
Digitalisasi iringan. Digitalisasi iringan adalah pembacaan puisi yang diiringi dengan permainan alat musik. Musikalisasi puisi murni. Musikalisasi puisi murni merupakan pengubahan puisi menjadi tayangan lagu lengkap